Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, kalau nggak salah. Untuk malam hari ini, materinya saya sampaikan melalui video pembelajaran ya. Karena untuk malam hari ini, kalian juga diminta untuk mengerjakan kuis ya. Jadi sebelum mengerjakan kuis atau nanti sesudah mengerjakan kuis, kalian bisa akses materinya melalui video pembelajaran ya. Untuk materi pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai teori Fishbone ya dalam proses pengambilan keputusan. Sebentar, saya share screen dulu ya untuk materinya. Oke, semoga sudah terlihat ya. Ya, baik. Jadi untuk pertemuan malam ini kita akan membahas mengenai teori Fishbone ya. Jadi kalau kemarin minggu lalu kita sudah membahas teori terkait dengan pohon keputusan dalam proses pengambilan keputusan di suatu organisasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai si fishbone ya. Sebenarnya nggak jauh beda sih dengan si pohon keputusan ya. Cuman kalau fishbone ini dia lebih mendeskripsikan eh, timbulnya permasalahan itu lebih detail aja gitu ya. Jadi memang paparan diagram fishbone ini untuk kebutuhan proses bisnis tentunya bertujuan untuk menguraikan apa tuh namanya deskripsi secara rinci penyebab suatu timbulnya permasalahan dalam organisasi. Jadi pengenalan beberapa penyebab tersebut ini diuraikan sebagai upaya langkah evaluasi perusahaan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan lanjutan atau mungkin terjadinya permasalahan yang lebih besar lagi pada perusahaan. Tentunya dengan adanya analisa Fishbone ini bisa memperbaiki manajemen yang ada atau karyawan untuk mengenali ketepatan masalah sehingga dapat dengan mudah gitu ya dilakukan pemecahan untuk menciptakan suasana organisasi yang kondusif ya. Nah, fishbone diagram juga dikenal sebagai Ishikawa diagram atau cause and effect diagram. Dan fishbone ini merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Jadi diagram fishbone ini berkaitan dengan sebab akibat ya, karena ini teknik grafis yang digunakan untuk mengurutkan dan menghubungkan beberapa interaksi dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu proses. Nah, si sejarah fishbone, kenapa fishbone ini tadi dikenal sebagai diagram Ishikawa? Karena memang fishbone diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1960-an. Jadi Ishikawa ini seorang ahli manajemen kualitas diri dari Jepang ya, mengembangkan diagram ini sebagai bagian dari pendekatan Total Quality Management atau TQM ya. Jadi tujuannya adalah untuk membantu tim dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Jadi diagram fishbone ini berbentuk seperti tulang ikan ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi dengan masalah atau apa namanya poin masalahnya itu berada di kepala ikan dan berbagai kategori penyebabnya ini dia menyebar ke arah tulang punggung ikan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa komponen ya daripada si diagram fishbone. Yang pertama adalah masalah utama atau efek ditempatkan di kepala ikan. Ini adalah masalah atau efek yang sedang dianalisis ya. Kemudian ada tulang utama atau mayor kategoris. Ini tulang yang menyebar dari tulang punggung utama mewakili kategori utama dari kemungkinan penyebab ya. Jadi si faktor-faktor timbulnya permasalahan itu dianalogikan ini eh, berdasarkan dari tulang punggung sampai ke ekor ikan gitu ya. Kemudian ada tulang minor ya. Ini merupakan cabangnya ya, penyebab lebih spesifik yang terkait dengan kategori utama. Jadi setiap tulang utama ini dapat memiliki beberapa tulang minor yang lebih rinci ya. Gambarnya seperti yang ada di samping ini ya di slide.
Jadi memang benar-benar bentuknya seperti ikan gitu ya, fishbone diagram. Nah, ternyata yang menjadi penyebab utama permasalahan di dalam organisasi ini bisa dikategorikan ke dalam 6 komponen ya. Ada man, machine, method, material, measurement, sama environment ya. Kalau man ini kan kita ketahui ya, kalau sumber berkaitan dengan sumber daya manusia gitu ya. Jadi faktor manusianya kayak keterampilan, kemudian pelatihan gitu ya. Kemudian kekuatan manusia atau manpower yang memang itu semua ini sumber daya terpenting gitu bagi si perusahaan. Oleh karenanya manajer juga apa ya, perlu banget untuk mewujudkan perilaku-perilaku yang positif gitu terhadap si lingkungan organisasinya agar si karyawan ini merasa nyaman, merasa engage gitu ya di dalam perusahaan sehingga bisa meminimalisir permasalahan yang ada yang kemungkinan disebabkan oleh si sumber daya manusia ini. Kemudian ada si mesin ya. Ini berkaitan sama peralatan atau enggak teknologi gitu ya. Karena ini kan nanti berkaitannya sama proses menghasilkan produk atau pelayanan. Kemudian ada metode ya. Ini berkaitan sama proses atau prosedur yang digunakan dan ini merupakan aplikasi yang efektif dan sederhana untuk mewujudkan si kebutuhan teknisnya perusahaan. Jadi kayak SOP, nah itu juga masuknya ke dalam metode ya. Kemudian ada material ya, ini biasanya berkaitan sama bahan baku. Jadi bahan yang digunakan dalam proses industri atau proses organisasi ya atau merupakan bahan baku material agar produksi ini bisa terus berjalan gitu ya, berkesinambungan untuk menjaga ketersediaannya bahan baku yang berkesinambungan. Kemudian ada measurement. Ini terkait sama alat dan metode pengukuran yang digunakan. Kemudian ada environment ya. Jadi seperti yang kita pahami bersama, kalau di dalam organisasi itu lingkungan juga sangat mempengaruhi gitu dan itu bahkan bisa menjadi sumber masalah gitu ya di dalam suatu organisasi. Ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal gitu di mana yang namanya lingkungan eksternal juga ternyata membawa pengaruh tidak langsung juga terhadap si organisasi kayak stabilitas politik ya kan, kemudian kondisi ekonomi ya berkaitan sama pemasok, kompetitor gitu ya. Nah, itu kan lingkungan eksternal. Kemudian kalau lingkungan internalnya balik lagi tadi ke nomor satu, man gitu ya, salah satunya sumber daya manusia. Kemudian pokoknya segala yang berkaitan dengan anatomi organisasi lingkungan internal gitu ya. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah dalam membuat fishbone ya. Di sini ada identifikasi masalah ya. Sama ya, sebenarnya kemarin pokoknya pada saat kita membuat pohon keputusan juga kita harus melakukan identifikasi masalah ya. Kemudian ada kita bentuk tim ya. Jadi memang ada tim khusus yang memang menangani proses pemecahan masalah tersebut. Kemudian ada brainstorming gitu ya. Jadi biasanya kan kalau brainstorming ini kan teknik konferensi gitu ya yang mengumpulkan orang-orang atau anggota organisasi yang memang tujuannya untuk mencari solusi gitu terhadap permasalahan yang ada. Jadi mencari solusinya tuh bareng-bareng gitu ya. Kemudian buatlah diagramnya gitu, diagram si fishbone-nya ini gitu ya. Jadi gambarkan diagram tentunya dengan masalah utama berada di kepala ikannya dan si kategori penyebab utama atau faktor-faktor yang menjadi apa sih namanya faktor pendukung timbulnya permasalahan itu diletakkan di sebagai tulangnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan penyebab spesifiknya gitu sebagai subkategori di sepanjang tulang utama. Kemudian barulah kita melakukan analisis ya. Jadi kita meninjau diagram untuk mengidentifikasikan penyebab yang paling mungkin dan prioritas untuk ditindaklanjuti gitu ya. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan fishbone. Nah, ternyata fishbone ini juga memiliki keuntungan dan keterbatasan ya. Kalau keuntungan fishbone, tentu ini strukturnya jelas ya. Jadi memang memungkinkan kita juga untuk bisa melihat hubungan antara masalah dan
penyebabnya si masalah itu secara visual gitu ya. Sama ya sebenarnya kayak kemarin juga pohon keputusan kita jadi bisa melihat permasalahan dan sumbernya ini berdasarkan visualisasi gambar gitu ya. Kemudian ada partisipatif ya. Jadi ini mendorong keterlibatan dari berbagai anggota tim yang tentunya bisa memberikan perspektif yang berbeda terkait dengan proses penyelesaian permasalahannya. Kemudian ada identifikasi akar penyebab ya. Jadi membantu dalam menggali akar penyebab masalah ini bukan hanya gejalanya aja gitu, tapi memang benar-benar akar permasalahannya juga harus dianalisa gitu ya. Kemudian tentunya dia fleksibel ya, karena bisa digunakan untuk berbagai jenis masalah di berbagai industri ya. Kemudian ternyata selain memiliki keuntungan, si Fishbone ini ada keterbatasannya juga. Yang pertama ada subjektif ya. Jadi kalau subjektif ini berkaitan sama kualitas gitu ya. Jadi kualitas hasil sangat bergantung pada pemahaman dan pengalaman tim yang terlibat dalam proses analisa Fishbone ini. Jadi kalau misalkan pemahaman kita terhadap permasalahan dan faktor-faktor permasalahan itu kurang, artinya diagram Fishbone ini juga tidak ada artinya gitu ya. Jadi memang orang-orang yang menganalisis permasalahan lewat diagram Fishbone memang harus orang-orang yang memiliki kualitas pemahaman yang matang terhadap permasalahan yang terjadi gitu ya. Sehingga diagram Fishbone-nya ini benar-benar bisa membantu mereka dalam proses penyelesaian masalah ya. Kemudian ada kompleksitas ya. Jadi untuk masalah yang sangat kompleks, diagram Fishbone ini bisa menjadi sangat rumit dan bahkan sulit untuk dianalisis ya, karena terlalu banyak faktor-faktornya yang ditaruh di visualisasi Fishbone ini, kemudian cabang-cabang daripada tulang-tulang ikannya itu jadi lebih banyak kan, karena memang permasalahannya juga lebih kompleks, sehingga bisa menyebabkan tidak menyediakan solusi gitu ya. Jadi diagram ini mengidentifikasi penyebab tetapi tidak bisa memberikan solusi langsung. Tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa? Karena saking terlalu banyaknya data yang disajikan di dalam Fishbone ini ya. Karena memang sumber permasalahannya juga kompleks gitu ya. Nah, itu terkait dengan keuntungan Fishbone dan keterbatasan Fishbone ya. Kemudian ada analisis Fishbone. Jadi analisis Fishbone ini digunakan untuk mengkategorikan sebab potensial dari suatu masalah atau persoalan dengan cara yang mudah untuk dipahami ya. Jadi diagram ini tentu dapat membantu melakukan apa ya namanya? Uraian ya. Uraian proses yang sebenarnya terjadi. Seperti kayak uraian memecahkan proses menjadi sejumlah kategori-kategori yang berkaitan gitu ya dengan proses tersebut. Jadi ada beberapa manfaat nih yang bisa diterima ya terkait dengan analisis Fishbone ini. Yang pertama tentu ketajaman penjelasan dari sebab-sebab yang ditimbulkan dari suatu masalah. Kemudian yang kedua, sebagai upaya perbaikan kualitas produk atau jasa untuk lebih efisien. Kemudian yang ketiga, sebagai upaya meminimalkan kondisi yang menyebabkan ketidakcocokan atas produk atau jasa. Kemudian sebagai upaya standarisasi yang sedang berlangsung atau yang direncanakan, dan sebagai upaya pendidikan dan pelatihan bagi aktor untuk kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan. Ini aktor di sini maksudnya pelaku pengambil keputusan ya. Nah, ini ada contoh daripada diagram Fishbone terkait dengan permasalahan yang ada. Kebetulan permasalahan di sini adalah permasalahan yang berkaitan sama karyawan ya. Jadi memang sebagai salah satu pendukung kelancaran aktivitasnya perusahaan adalah si karyawan yang produktif ya, yang tentunya bisa memberikan kontribusi dan produktivitasnya pada si perusahaan gitu ya. Dan tentunya untuk menjaga kestabilan atau apa ya, mempertahankan karyawan yang memberikan si kontribusi itu, tentu perusahaan juga harus menyediakan hal-hal yang membuat para karyawan ini merasa nyaman gitu ketika bekerja, merasa engage dengan perusahaan gitu ya. Karena untuk mencari karyawan baru bagi perusahaan tentu bukanlah sesuatu yang mudah gitu ya, dan membutuhkan waktu serta
apa ya, resiko dan juga biaya gitu ya untuk proses pergantian karyawan ini gitu. Makanya si perusahaan harus benar-benar menciptakan suasana organisasi, suasana perusahaan yang memang memberikan kesejahteraan bagi si karyawan gitu. Jadi jangan sampai turnover perusahaan itu tinggi gitu ya. Jadi jangan sampai karyawan ini banyak yang mengundurkan diri gitu ya. Nah, ini kebetulan salah satu case-nya adalah proses pengunduran diri karyawan di suatu perusahaan yang memang mengalami turnover yang tinggi gitu ya. Jadi pimpinan ya untuk hal tersebut perlu melakukan yang namanya eh, apa ya, analisa gitu ya terhadap permasalahan terkait dengan pengunduran diri karyawan. Kenapa kok bisa turnovernya tinggi berkaitan dengan proses resign-nya karyawan, keluar masuknya orang gitu ya. Nah, makanya ini perlu dilakukan analisa gitu ya. Nah, proses inilah yang divisualisasikan ke dalam diagram fishbone gitu ya. Kemudian ternyata ketika dilakukan analisa, banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan karyawan mengundurkan diri ya. Nah, ini semua didapat dari mana? Dari proses identifikasi ya. Jadi harus diidentifikasi dulu. Identifikasinya lewat apa? Ya mungkin HRD melakukan proses wawancara dengan orang yang mengundurkan diri ya kan, penyebabnya apa yang lebih sering banyak alasan orang mengundurkan diri di suatu perusahaan gitu ya. Kemudian mungkin orang HR-nya juga melakukan kuesioner terhadap karyawan terkait dengan kebijakan atau kesejahteraan yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Ternyata pas diidentifikasi banyak banget nih permasalahannya sehingga kita lakukan analisis melalui si diagram fishbone ya. Nah, ini adalah ada gaji, ada kesehatan, ada tekanan kerja, kesejahteraan, personality, tempat tinggal, perubahan rencana. Jadi ini semua kepala ikannya adalah si alasan mengundurkan diri. Ini adalah masalah utama. Kemudian yang menjadi tulangnya ya, punggung dari punggung ikan sampai ke ekor ini adalah faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan gitu ya. Kemudian dia punya tadi tulang minor ya, yang mana perincian daripada si faktor-faktor yang menjadi penyebab alasan mengundurkan diri ya. Ternyata gaji, faktor faktor detailnya apa yang menyebabkan alasan gaji menjadi alasan seseorang mengundurkan diri. Ternyata gajinya kecil, tidak ada asuransi, kemudian faktor gelar, gelarnya berbeda tapi gajinya sama gitu ya. Nah, itu perlu harus dianalisis, kemudian dicari solusinya kira-kira apa. Dan ini juga harus memandang dari dua perspektif ya. Ada yang dari perspektif perusahaan dan ada yang dari perspektif si karyawan. Contoh kayak terkait gaji ya. Kita harus melihat nih ketika melakukan kajian analisis deskripsi penyebab pengunduran diri si karyawan melalui diagram fishbone, kita lihat yang pertama adalah terkait masalah penghasilan atau gaji. Dari sudut perusahaan kita harus melakukan apa, ya kan? Tentunya permasalahan gaji ini adalah permasalahan yang sangat krusial gitu ya. Untuk mempertahankan karyawan atau untuk memberikan kesejahteraan karyawan, perusahaan perlu yang namanya melakukan remunerasi gaji gitu ya. Perlu melakukan kenaikan gaji gitu ya, misalkan ya. Disesuaikan dengan jabatannya masing-masing gitu ya. Tentunya juga harus mempertimbangkan kebutuhan hidup yang semakin mahal gitu ya, sehingga kenaikan gaji ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan strategisnya gitu ya. Itu dari segi si perusahaan. Jadi apa nih solusi yang harus dilakukan perusahaan? Mungkin melakukan kenaikan salary atau memperbaiki struktur salary sehingga menjadi salary yang diterima menjadi adil dan merata gitu ya, sesuai dengan apa jabatan masing-masing atau sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing serta pengalaman kerja daripada masing-masing karyawan. Kemudian dari sudut si karyawan, kalau misalkan permasalahannya adalah si gaji, belum tentu ketika dia melakukan pengunduran diri gitu ya, dia akan mendapatkan mungkin akan mendapatkan salary yang lebih tinggi dibandingkan dengan salary yang sekarang. Cuman masalahnya, apakah dia akan betah gitu ya dengan perusahaan yang baru? Apakah lingkungan kerjanya sama? Apakah dia perlu adaptasi yang seperti apa gitu ya? Nah, itu contoh dari perspektif si karyawan gitu ya. Jadi intinya
si diagram fishbone ini dia lebih apa ya? Lebih memperinci gitu ya. Lebih memperinci deskriptif daripada sumber-sumber permasalahan yang ada gitu ya. Jadi dengan mencermati paparan masalah dan solusi dari sisi banyak faktor gitu ya, yang tadi ada gaji, kesehatan, tekanan kerja dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah simpulan gitu kan. Bisa menjadi sebuah simpulan berupa pemikiran, berupa pertimbangan, pengambilan keputusan yang tentunya efektif dan apa ya? Bijak gitu loh dari segala pihak gitu ya. Jadi antara perusahaan dan karyawan memang kedua belah pihak yang harus bersifat simbiosis mutualisme, benar nggak? Yang saling menguntungkan gitu dengan harapan tentunya dapat terjalin hubungan yang harmonis ya, yang memberikan eh, muara keberhasilan gitu ya dari tujuan dan sasaran yang dimiliki perusahaan dan karyawan gitu. Jadi karyawan juga merasa lebih nyaman, lebih merasa perusahaan ini menjadi rumah keduanya gitu ya, karena memang perusahaan telah mewujudkan atau telah menciptakan suasana lingkungan kerja yang engage dan yang kondusif gitulah. Nah, ini adalah contoh daripada studi kasus terkait dengan diagram fishbone. Nah, kebetulan permasalahannya adalah terkait dengan sumber daya manusia ya. Nanti beda lagi kalau terkait dengan pemasaran, terkait dengan bagian accounting ya. Tapi secara teknik sebenarnya sama aja dengan si pohon keputusan tadi gitu ya. Cuman kalau menurut saya, si fishbone ini memang dia lebih detail dalam menjabarkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan tersebut gitu ya. Nah, mungkin itu aja ya terkait dengan penjelasan materi fishbone ya. Jadi nanti dilanjutkan dengan kuis ya. Atau terserah mau memahami video pembelajaran terlebih dahulu, kemudian baru kerjakan kuis, atau mengerjakan kuis dulu, baru memahami video pembelajaran gitu ya. Terserah, diatur aja waktunya gitu ya. Baik, terima kasih untuk atensinya pada malam hari ini. Selamat mengerjakan kuis ya. Dan selamat ujian ya, teman-teman semua. Semoga sukses ujiannya. Jaga kesehatan agar bisa terus mengikuti ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.